Kabul, di atas juga Sri Menganti, terus ada lagi yang Mintorogo, terus ada lagi yang Dewi Suprapawati, terus yang Panji Saputro, yang Celeng Srenggi, juga yang Ngandisari Mundisari. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Burung dicentelno, ngoten Jawa dicentelaken burung niku dados dinamaken Satrio Manggung manuk begutut putih ngoten. Critane niku ngoten. Oh, ngoten. Nah, bernama Satrio Manggung berada di Gunung Ringgit. Dari namanya saja sudah bisa dipastikan bahwa tempat ini luar biasa di zamannya. Satria adalah seorang pendekar, seorang jasa. Pos 2 Satrio Manggung, nanti ada pos 3 yang namanya Eyang Kabul, di atas juga Sri Menganti, terus ada lagi yang Mintorogo, terus ada lagi yang Dewi Suprapawati, terus yang Panji Saputro, yang Celeng Srenggi, juga yang Ngandisari Mundisari. Nantinya di atas ada juga. Ceritanya ya nggak panjang, cuma sedikit. Mundisari dari yang Suprapawati itu dekat nggak? Dekat. Itu berdekat, paling enggak itu ada berapa meter, kira-kira 20 meter lah. 20 meter ke atasnya yang Suprapawati. Ya. Yang Mundisari. Ya, cuma di lingkup situ. Oh, di lingkup situ kan. Jadi di lingkup situ semuanya itu namanya sendiri-sendiri. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Peradaban Majapahit di puncak kejayaannya telah meninggalkan sebuah jejak memori historis tentang persatuan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, kemakmuran, kejayaan, dan merupakan inspirasi dari Indonesia modern. Di sisi lain, selain kejayaan ekonomi, politik, dan peradabannya, juga kejayaan spiritualnya. Di gunung-gunung tak ubahnya sebagai akademi, termasuk di lereng Gunung Ringgit ini, kita akan menempuh sebuah jalur pendakian dari kampung Dusun Talunongko, Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sekitar setengah jam sampai 1 jam, sampailah kepada situs yang sangat keramat sekali dan masih digunakan sebagai situs religi, bernama situs Satrio Manggung. Jadi lokasi ini cukup terawat dengan kemudian cungkup yang sudah permanen dengan garvalum, dan luar biasa sekali. Coba kita kemudian telusuri bersama-sama. Rahayu. Jadi kita coba Rahayu. Mbah putunipun sowan, selain kemudian melestarikan peradaban masa lalu, mengambil pelajaran dari pengalaman leluhur di masa lalu dalam menata masyarakat yang sangat luas ini, kita juga mengambil kebijakan-kebijakan dan edukasi tentunya ya. Jadi kita berada di situs Satrio Manggung. Di sini kita menemukan 3 buah altar dalam bentuk sebuah candi kecil. Jadi struktur candi ini memang diduga pada masa kerajaan Majapahit, terutama masa kerajaan Majapahit akhir, sebagaimana kemudian angka tahun yang ditemukan di situs Indrakila atau situs Indrokilo tahun 1456 Masehi. Itu masa-masa akhir Majapahit, di mana di Majapahit diperintah oleh Bre Pengker Girisahwardhana yaitu yang merupakan kakek dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Girindrawardhana Diyaranawijaya. Ayahnya sendiri bernama Girindrawardhana Dyasuraprabawa. Situs ini ada 3 buah situs yang sangat suci ini memang pada masyarakat
era kerajaan Majapahit, hampir semua sendi-sendi kehidupannya berlandaskan kepada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Ya, memang di samping kita memang ada event ya, dari event untuk teman-teman trail. Jadi coba kita break sejenak ya, biar lewat dulu. Action. Ketika masyarakat kuno pada masa kerajaan Majapahit berlandaskan sendi-sendi kehidupannya dengan tradisi agama Hindu dan Buddha, terutama Siwa, Siddhanta, dan Buddha Mahayana, maka 3 buah candi dalam satu cungkup ini kita akan diduga merupakan simbol dari Trimurti ya, Trimurti, yaitu dewa tertinggi dalam agama Hindu, karena nanti di lereng-lereng akan kita dapati beberapa arca Ganesha. Artinya jalur ini merupakan jalur moksa para penganut Siwa Siddhanta. Maka kemudian jika ada 3 buah candi kecil ini, diduga memang sebuah simbol adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Atau kemudian Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan tengah yang utama adalah Dewa Siwa, para penganut Siwa Siddhanta ya, atau Trimurti. Dewa Brahma sendiri dalam tradisinya merupakan dewa pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa merupakan dewa perusak alam semesta. Di sini sangat kental dengan cerita Arjuna Wiwaha, sehingga situs-situs yang ada di atas nanti kita akan mendapatinya dalam Kazana Kasusastran Arjuna Wiwaha yang ditulis pada masa Kahuripan, masa Airlangga oleh Empu Kanwa tahun 1030 Masehi. Ya, Arjuna Wiwaha ini sebenarnya saduran dari kitab Wanaparwa, bagian dari kitab Mahabharata ya, yang diceritakan bahwasanya Arjuna sedang bertapa. Sehingga di sana kemudian kita akan mendapati beberapa titik situs itu. Ada yang bernama situs Mintaraga, nama lain dari Arjuna Wiwaha, karena dalam masa-masa Yogyakarta atau Mataram Islam, kitab Arjuna Wiwaha ini kemudian ditulis ulang dan dirubah menjadi Arjuna Mintaraga. Sedangkan kemudian situs yang utama seperti piramid adalah situs Dewi Suprabawati. Ini merupakan salah satu nama bidadari yang telah menggoda dari 7 bidadari yang menggoda pertapaan Arjuna, termasuk Celeng Serenggi yang kemudian dipanah oleh Pertapatua dan Arjuna sekaligus, yang ternyata Pertapatua tadi adalah Dewa Siwa. Begitu juga kemudian Panji Putra, masih berhubungan dengan era Majapahit, tentang Pangeran Panji, pengembaraan mencari ilmu, bernama Chandra Kirana ya, mencari ilmu kesempurnaan gitu ya, sampai kemudian menggapai muksa. Di mana kemudian titik awal sebagaimana cerita tradisi bernama Satrio Manggung, seorang kesatria laki-laki yang sedang kemudian memanggungkan burung perkutut putih, yang artinya adalah ini adalah tahapan awal para Pertapatua maupun para pangeran muda dalam tahapan mencari ilmu di gunung, maupun para pensiunan hendak menyempurnakan catur asrama ya, catur asrama Brahmacara, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa hendak mencapai muksa di atas puncak Gunung Ringgit. Ini melalui tahapan yang pertama di Satrio Manggung ini, guna menyucikan segala hati serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi ya. Nah, diduga memang di sini adalah tahapan awal bagaimana kemudian disimbolkan sebagai Satrio Manggung, seorang laki-laki suci yang kemudian memanggungkan burung perkutut putih. Putih artinya adalah kejernihan hati dan pelepasan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi. Ya, semoga kemudian bermanfaat. Situs ini tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.